ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fasal wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Masuk pembahasan tentang haid dan nifas. Wa aqallul haidhi, al-haidu lugatan as-sailan. Haid secara bahasa dari kata hadha yahidu, yang artinya mengalir. Sailan secara istilah, haid adalah damu tabi'atin wa jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Darah yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan secara sehat, itu haid. Benar sampai bab ini, Mas? Syurutut tayammum sudah? Belum? Oh ya. Tayyib. Syurutut tayammumi, syarat-syarat tayammum. Syarat tayammum yang pertama adalah al-qasdu ila turab, menyengaja untuk mengambil debu. Baik mengambil sendiri atau ditayamumi. Baik mengambil sendiri atau ditayammumi. Syarat yang kedua, ayyakuna turabu tahiran tahuran khalisan anil khalid. Hendaknya tanah yang dipakai untuk bertayamum tahir. Kata tahir berarti tidak sah memakai debu yang najis. Misalnya ada kuburan yang sudah dibongkar, tanah yang sebelumnya di bawah menjadi di atas, maka debunya tidak boleh untuk tayammum. Kenapa? Li'annahu mutanajjis. Itu arti daripada kata tahir. Tahiran tahuran. Tahur artinya ghairu musta'mal, tidak musta'mal. Berarti debu yang statusnya musta'mal. Debu yang musta'mal adalah debu yang tercecer dari anggota badan orang yang bertayamum atau yang menempel di anggota badan orang yang bertayamum. Misalnya ketika setelah bertayamum ada debu di muka atau di tangan. Debu ini statusnya debu musta'mal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Atau debu yang ada di tangan kita ginikan, kita kumpulkan lagi, terkumpul. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk tayammum. Atau debu bekas dipakai untuk mensucikan hadas, bisa mensucikan najasah mughalladhah. Kemarin sudah dibahas bahwa najasah mughalladhah dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan turab. Nah, ketika nanti turabnya, ketika airnya sudah mengering, lalu turabnya juga ikut mengering, status turabnya ini turab musta'mal. Tidak bisa dipakai untuk bertayamum. Ayakuna turabu tahiran tahuran khalisan anil khalid. Khalisan artinya ghairu mukhtalitin, tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Artinya murni dari tercampurnya benda lain
Walau qalilan, dikasih keterangan meskipun campurannya ini sedikit. Misalnya tercampur tepung atau tercampur sesuatu yang lainnya. Wa ayakuna bidarbataini, harus 2 kali pengambilan debu. 2 kali pengambilan debu, tidak cukup sekali. Darbatin lil wajhi, 1 pengambilan debu untuk wajah. Wa darbatin lil yadaini, 1 pengambilan debu untuk kedua tangan sampai siku. Sekali lagi untuk 2 tangan sampai siku. Nanti dalam pembahasan usul fikih ada pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Salah satu kondisi mutlak dan muqayyad adalah ketika sebabnya sama tapi hukumnya beda. Misalnya sebabnya sama, hukumnya beda adalah ayat tentang wudhu dan ayat tentang tayammum. Ayat tentang wudhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Berarti membasuh kedua tangan diikat dengan batasan sampai ke siku. Sedangkan dalam ayat tayammum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min." Tidak ada sampai al-marafiq. Lah ini apakah hal yuhmalul mutlak alal muqayyad? Apakah yang mutlak tidak ada keterangannya diberi keterangan yang sama dengan ayat yang muqayyad? Kalau dalam madzhab Syafi'i iya. Maka dari itu tayammum pun juga sampai mana? Sampai siku. Mimba bihamlil mutlak alal muqayyadi ihtiyatan. Nah ini. Wa ayyakuna ba'da dukhulil waqti. Tayamum dilakukan setelah masuknya waktu. Karena tayamum ini taharatud darurah. Taharah emergensi, namanya emergensi berarti setelah masuk waktunya. Setelah masuk waktunya. Juga ayat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dikatakan ayat wudu, idza kumtum ila sholati, kalau kalian hendak mengerjakan sholat, berarti ketika waktunya sudah masuk. Lah, pada prinsipnya hukum tayamum sama dengan hukum wudu. Hanya saja nanti ada ijma yang menukil bahwa wudu sebelum masuk waktunya tidak masalah. Tapi tayamum tidak ada ijma'nya, berarti tetap diperlakukan sebagaimana hukum asalnya, yaitu setelah masuknya waktu. Wa ayujaddidat tayammuma likulli fardin, membaharui tayamum setiap kali salat fardu, likulli fardin ainiyin, likulli fardin ainiyin, memperbarui tayamum setiap fardu ain. Fardu ain berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah, dengan 1 kali tayamum oleh orang boleh melakukan lebih daripada 1 sholat jenazah. Atau tawaf fardu. Nah, tawaf fardu berbeda nanti kalau sholat sunnah, dengan 1 kali tayamum antum boleh melakukan berkali-kali sholat sunnah. Wa ayufattisha 'anil ma' qabla tayammumi wa ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rufqataihi wa hawalaihi wa yunadi man ma'ahuma. Ayufattisha, memeriksa terlebih dahulu ada tidaknya air. Yufattisha 'anil ma' qabla tayammum, sebelum tayammum. Wa ba'da dukhulil waqti, dan setelah masuknya waktu salat. Fi rahlihi, di tempat singgahnya atau barang yang dia bawa dalam safar. Wa rufqatihi, atau rombongannya. Wa hawalaihi, dan sekitarnya. Wa yunadi, sembari mengatakan man ma'ahuma yajudu bihi,
Man ma'ahuma yajudu bihi. Ada enggak yang bawa air yang secara cuma-cuma mau diberikan? Nah ini. Berbeda halnya kalau dia sudah yakin air tidak ada, maka boleh langsung tayamum tanpa harus mencari. Sebenarnya mencari air itu kan ada 3 level. Ada yang pertama namanya haddul gauthi, ada yang kedua namanya haddul qurbi, ada yang ketiga namanya haddul bu'di. Artinya sebelum seseorang bertayamum ketika dia tidak mendapatkan air dan masih memungkinkan ada air meskipun kemungkinannya sedikit, maka dia harus melewati step-step yang tadi sudah disebutkan. Kalau masih memungkinkan ada air, maka wajib, meskipun kemungkinannya kecil, maka wajib untuk mencari sampai namanya haddul gauth. Haddul gauthi itu kurang lebih 300 dhira', kurang lebih 150 meter. Ada kemungkinan kecil saja, kemungkinan kecil, harus tetap mencari, paling tidak sampai radius 150 meter, namanya haddul gauth. Namanya haddul gauth. Kalau yakin ada air, maka wajib mencari nanti namanya sampai haddul qurbi. Haddul qurbi itu mil wa nus, 1,5 mil. 1,5 mil dalam hitungan kilo kurang lebih 4,5 kilometer. Artinya kalau masih jaraknya tidak lebih dari 4,5 kilometer dan yakin ada air, maka wajib untuk mencari. Lebih daripada itu namanya haddul bu'di. Namanya haddul bu'di. Haddul bu'di lebih daripada haddul qurbi, yaitu lebih dari 4,5 kilometer. Maka ini yakin pun tidak wajib untuk mencari. Yakin pun tidak wajib untuk mencari. Baik. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Ini namanya faqidut tahurain. Yang tidak mendapati air lagi debu. Ka'an kana ala kullati jabalin, semisal dia posisinya di puncak gunung. Shallal fardhu wahdahu, maka dia sholat fardu saja, li hurmatil waqti, dikasih keterangan untuk menghormati waktu, wa aada, dan diwajibkan untuk mengulangi sholat tersebut. Ini kayaknya sudah pernah disinggung. Orang yang tidak mendapatkan air lagi tidak mendapatkan debu, semisal posisinya sedang daki, air ternyata habis, debu juga nggak ada, ataupun ada itu pun basah, tidak bisa digunakan untuk bertayamum misalnya, maka yang seperti ini maka dia tetap sholat. Sholatnya untuk apa? Untuk menghormati waktu, lihormatil wakti, dengan catatan nanti sholat tersebut harus diulangi. Wa yajuzu tayammumu lil bardi idza faqada ma yusakhinu bihil ma'. Diperbolehkan tayamum lil bardi karena dingin. Karena dingin lalu dia khawatir mahdhuratu tayammum yang sudah kita sebutkan pertemuan yang sebelumnya. Khawatir kalau nekat untuk wudu nyawanya terancam. Khofa ala talafi nafsin atau talafi udwin, atau anggota badannya nanti yang rusak, atau kalau nggak rusak tapi nggak berfungsi. Khofa ziyadata maradin, khawatir nanti tambah sakit. Khofa tulabur'in, khawatir kalau nanti sembuhnya lama. Nah, yang seperti ini maka nanti diperbolehkan untuk tayammum. Dengan catatan idza faqada ma yusakhinu bihil ma', dengan catatan ya tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk menghangatkan air, tidak ada kompor, tidak ada kayu bakar. Aukana, atau ada yang bisa digunakan untuk menghangatkan air. La tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'i ba'da ghusliha. Tapi biasanya orang kan kalau habis di tempat dingin, habis memakai air yang hangat, secara otomatis kan pori-porinya akan terbuka. Justru akan tambah terasa apa? Dingin. Sedangkan dia tidak punya handuk atau selimut untuk misalnya menghangatkan badannya. Yang seperti ini juga diperbolehkan untuk tayammum.
Aw la yaqdir 'alaiha atau la yaqdir 'ala tadfi'ah. Tidak mampu untuk menghangatkan karena tadi tidak mendapatkan handuk atau selimut atau tidak ada kayu bakar yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan, maka dalam kondisi ini maka dia diwajibkan maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Wa yaqdil mutayammimu lil bardi wal mutayammimul 'asi bi safarihi. Dan diwajibkan untuk mengqadha. Mengqadha apa? Mengqadha salat bagi yang tayamum karena dingin. Karena ini udhrun nadir, alasannya itu. Ini udzur yang jarang. Sedangkan nadirlah hukmalahu, ini dalam kaedahnya. Sesuatu yang jarang ini tidak bisa dikasih hukum yang paten. Sehingga maka sholat yang dilakukan orang, misalnya dia naik gunung, dia ada air tapi dingin, tidak bisa pakai air lalu dia tayamum, maka sholat yang dia kerjakan dengan tayamum tersebut harus dia ulangi. Wal mutayammimul 'asi bisafarihi. Dan orang yang bertayamum tapi dia bermaksiat dengan safarnya. Jadi al-maksiatu fis safar itu ada 3 macam. Maksiat ketika safar itu ada 3 macam. Yang satu namanya al-'asi bisafarihi. Al-'asi bisafarihi artinya orang yang memang tujuan safarnya untuk melakukan tindakan maksiat. Untuk melakukan tindakan maksiat. Misalnya istri kabur dari rumah. Menempuh perjalanan panjang kabur dari rumah. Ini nusyul, maksiat. Namanya al-'asi bisafarihi. Orang safar untuk zina. Orang safar untuk membegal. Orang safar untuk minum-minum khamr. Yang seperti namanya al-'asi bisafarihi. Pada prinsipnya wala yatarakhas bi rukhasi safar. Dia tidak boleh mengambil keringanan-keringanan safar. Nanti dalam kaidah fikih antum akan mendapati ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak bisa ditautkan dengan kemaksiatan. Sehingga orang yang seperti ini maka dia tidak boleh bertayamum pada prinsipnya. Kecuali kalau memang betul-betul tidak mendapatkan air. Sudah safar untuk maksiat, pas mau sholat tidak ada air. Maka yang seperti itu oke, dia tayamum, lalu dia sholat, tapi nanti sholat yang dia kerjakan itu harus dia ulangi lagi. Tapi kalau dia al-'asi bisafarihi, tujuan safarnya untuk melakukan kemaksiatan, lalu dia sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka dia tidak boleh bertayamum dan tidak sah tayamumnya sampai dia bertobat terlebih dahulu. Kenapa? Karena rukhsah tidak diberikan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Itu al-'asi bisafarihi. Yang kedua al-'asi fi safarihi, bukan bisafarihi tapi fi safarihi, pakai fi. Yaitu orang yang tujuan safarnya mubah. Misalnya dia ingin berdagang. Dia ingin berdagang. Cuma di tengah perjalanan dia menggibah orang. Atau waliyadzubillah dia berzina di pertengahan safarnya. Maka yang seperti ini, maka dia tetap diperbolehkan untuk melakukan rukhsah-rukhsah safar. Dia boleh menjamak, dia boleh mengqashar, dia boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam. Termasuk kalau dia sakit misalnya, dia diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, al-'asi bisafarihi fi safarihi. Ini yang ketiga. Al-'asi bisafarihi fi safarihi. Tujuan awalnya mubah, pengen berdagang. Pergi ke Jakarta pengen berdagang. Di pertengahan jalan tujuannya berubah menjadi tujuan maksiat. Oh, kayaknya di sana ada diskotik sedang promo, udahlah nggak jadi dagang. Diskotik saja. Awalnya tujuannya mubah, di pertengahan safar diubah menjadi tujuan maksiat. Yang seperti ini hukumnya sama dengan yang pertama. Dia tidak mendapatkan apa? Rukhsah. Kalau nanti dia tidak mendapatkan air lalu bertayamum dan sholat, maka sholatnya wajib untuk diulangi. Nah, ini yang terkait dengan bab tayamum.
Bab selanjutnya adalah babul haid. Faslun wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Al haid artinya secara bahasa as-sailan. Al haid as-sailan. Hadha artinya sala, mengalir. Secara istilah haid adalah damu tabi'atin au jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Darah alami yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan secara sehat, ini darah haid. Ini darah haid. Bab haid ini memang kelihatannya cuma bab dari sekian bab yang ada di kitab Taharah. Cuma bab ini sebenarnya terutama kalau dalam mazhab Syafi'i adalah bab yang sangat rumit sekali. Atau bahkan secara umum lah, bab haid ini bab yang rumit. Konon kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal belajar haid saja 9 tahun. Karena saking susahnya mungkin. Terutama nanti kalau kita mendalami kitab Syafi'i yang mungkin levelnya bukan Mukhtasar Latif. Ini nanti kalau sudah masuk, apalagi kalau masuk pada Suwarul Mustahadah. Model-modelnya perempuan yang sedang istihadah itu sangat rumit sekali. Kalau ini baru yang dasar. Nah, di sini dikatakan wa aqallul haidi minimal masahid yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam, yaumun wa lailatun. Ai arba wa ishruna sa'ah, 24 jam. 24 jam ma'al ittisal, dalam kondisi darahnya nyambung. Jadi dalam kondisi darahnya nyambung, minimal masahid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam, au arba'un wa ishruna sa'ah, atau 24 jam. Lah arti darahnya nyambung itu apa? Kalau seorang perempuan memasukkan kapas ke vaginanya, keluar masih ada bercak merahnya, itu artinya darah masih nyambung. Nah ini nanti hitungannya minimal 24 jam. Ya, kurang dari 24 jam statusnya nanti damul istihadah, darah istihadah. Wa aktsaruhu, maksimalnya khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari 15 malam, artinya 15 kali 24 jam. Ini batasan maksimalnya. Fa in zada 'alaiha fa huwa damu istihadatin. Lebih dari 15 hari maka statusnya adalah darah apa? Istihadah. Kelebihannya dihitung sebagai darah istihadah. Wa ghalibuhu, seringnya situn aw sabaun. Seringnya ya antara 6 hari sampai 7 hari, seminggu lah biasanya perempuan itu haid. Lah ini dalilnya adalah istiqra, analisa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di masa beliau. Lah kalau tadi dikatakan kurang dari 1 hari 1 malam darah istihadah, atau lebih daripada 15 hari 15 malam ada darah istihadah, maka yang perlu diketahui bahwa mustahadah, perempuan yang istihadah itu suci. Dia seperti perempuan suci biasa, wajib sholat, wajib puasa, boleh digauli oleh suaminya. Yang membedakan nanti ketika dia mau bersuci disyaratkan harus sudah masuk waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus wudhu setiap kali hendak sholat. Tidak cukup 1 kali wudhu untuk beberapa sholat. Setiap kali hendak sholat wajib, maka dia diwajibkan untuk berwudhu. Itu mustahadah. Nah, pantangan yang disebabkan oleh karena haid. Wa yahrumu bil haid, wa yahrumu bisababil haid. Baknya namanya bak sababiyah. Dan diharamkan oleh sebab haid. Wal janabah, dan janabah artinya pantangan haid dan janabah. Yang pertama ya, yang pertama ini yang berlaku sama, artinya hadas besar secara umum. Ya, as-salat, diharamkan salat. Salat di sini mau salat fardu, fardhon kanat au naflan, fardhon kanat au naflan, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Demikian juga wa ma fi hukmi shalah, dan juga diharamkan sesuatu yang dihukumi seperti salat. Misalnya apa? Tawaf ada lagi nanti. Sajdata syukri wa sajdata tilawah.
Sujud syukur, sujud tilawah haram dilakukan orang dalam kondisi haid ataupun dalam kondisi janabah. Ya. Demikian juga khutbata jumu'ati, 2 khutbah Jumat ini juga dihukumi seperti sholat, maka tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang junub. Wat tawaf, demikian juga tawaf. Tawaf di sini mau tawaf fardu, mau tawaf wajib, mau tawaf sunnah. Tawaf fardu adalah tawaful ifadah, itu tawaf fardu, tawaf rukun. Tawaf wajib contohnya tawaful wada, ini tawaf yang hukumnya wajib tapi bukan rukun. Atau tawaf yang sunnah contohnya tawaful kudum. Ketiga-tiganya ini juga diharamkan bagi seorang yang sedang junub atau perempuan yang sedang haid. Karena sudah Ustaz sebutkan bahwa tawaf itu pada hakikatnya adalah sholat. At-tawafu bil baiti mislu sholat ila anallaha abaha fihi al-kalam faman takallama fala yatakallamanna illa bi khair. Wa massul mushaf, dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Sudah dibahas bahwa mushaf adalah ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasati, yang ditulis di atasnya Al-Quran untuk digunakan mengaji. Itu namanya mushaf. Mau 30 juz, mau cuma 1 juz atau 1 surat, itu sudah dihukumi sebagai mushaf. Tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas secara mutlak, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Wa hamluhu, demikian juga membawa mushaf. Wa lubthu fil masjidi, dilarang juga untuk berdiam diri di masjid. Perempuan yang sedang haid atau laki-laki yang sedang junub diharamkan untuk menetap di masjid. Diharamkan untuk menetap di masjid. Cuma ini diharamkan pertama bagi orang muslim. Orang kafir enggak. Orang kafir enggak. Orang muslim. Orang muslim yang balik, berarti anak kecil meskipun junub. Anak kecil meskipun junub tidak diharamkan untuk menetap di masjid. Anak kecil junub gimana gambarannya? Gimana gambarannya? Hah? Ya, wal iyadu billah, kalau ada yang ilaj, ada yang memasukkan dakar ke dalam kemaluannya atau ke dalam duburnya, maka status anak kecilnya junub. Haram, ya, tidak diharamkan menetap di masjid karena dia belum apa? Mukallaf. Al-aqil, yang berakal, maka orang gila tidak haram untuk di masjid karena dia tidak mukallaf. Ghairil ma'dzur, tidak dalam kondisi ma'dzur. Lah ma'dzur ini contohnya apa? Misalnya antum tidur di masjid sama marbotnya dikunci pintunya. Ini antum terjebak di dalam masjid, lalu antum mimpi basah. Antum mimpi basah di dalam masjid. Ya, maka statusnya di sini nggak bisa keluar dari masjid, di mana lagi pintunya dikunci. Itu ma'dzur, tidak dihitung berdosa. Walubsu fil masjid, termasuk masjid adalah bagian luar, apa namanya itu, teras masjid itu dihukumi sebagai masjid. Maka tidak boleh juga berada di situ. Wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan diniatkan itu sebagai Al-Qur'an. Karena apa? Terkadang orang membaca yang ayatnya seperti ada, bacaannya seperti bacaan yang ada dalam Al-Qur'an, tapi niatnya bukan untuk tilawah. Misalnya pas antum hendak safar di atas kendaraan, antum dianjurkan untuk berdoa, bunyinya subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini lafzuhu mawjud fil Quran. Tapi kamu membacanya bukan dalam rangka untuk ngaji, tapi dalam rangka untuk membaca doa. Ini tidak diharamkan bagi orang yang junub. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang seperti itu kalau diniatkan sebagai doa, maka tidak diharamkan. Termasuk nanti kalau mandi besar itu kan disunahkan membaca basmalah. Nah, basmalah juga ada dalam Al-Quran. Maka pas membaca basmalah, kamu jangan diniatkan itu bagian dari ayat
Quran, diniatkan sebagai zikir supaya kamu tidak berdosa. Nah ini dalam hadisnya la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Memang hadisnya mukhtalaf fi sihhatihi, diperselisihkan apakah sahih apa tidak sahih, ya ini membabil ihtiyat, dalam bab hati-hati maka jangan. Wa yahrumu 'alal haidhi wahdaha. Nah, ini tambahan. Makanya sebagaimana najis ada 3 macam najis. Najasah mughalladah, mukhaffafah dan mutawassithah, maka hadas pun ada juga yang membagi menjadi 3. Al-hadasul akbar, al-hadasul asghar, ada lagi yang menambahkan al-hadasul ausat. Hadas besar, hadas kecil dan hadas pertengahan. Hadas kecil sudah kita bahas seperti buang angin, menyentuh lawan jenis, menyentuh kemaluan, itu al-hadasul asghar. Al-hadasul ausat itu seperti kalau orang junub mimpi basah. Ini al-hadasul ausat. Al-hadasul akbar, haid dan nifas. Haid dan nifas. Loh, kenapa dibedakan antara janabah sama haid dan nifas? Janabah pantangannya sedikit dibandingkan dengan haid dan nifas. Haid dan nifas pantangannya paling banyak, maka dinamakan al-hadasul akbar. Nah, seperti itu. Wa yahrumu 'alal haidhi wahdaha, diharamkan bagi perempuan yang haid saja. Yang pertama as-shaum, fardhon aw naflan, puasa. Diharamkan bagi perempuan yang haid untuk berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima dengan niat ibadah. Ini hukumnya haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah. Wa uburul masjidi in khafat talwithahu bidam, dan lewat masjid kalau khawatir. Khafat in khafat ini walau bil ihtimal, meskipun hanya sekedar kemungkinan kecil darahnya akan netes mengotori di masjid, maka ini diharamkan baginya untuk lewat, sekedar lewat. Orang yang junub sekedar lewat masjid hukumnya boleh, tapi kalau perempuan yang haid lewat, kalau ada kemungkinan darahnya netes, sekedar ada kemungkinan saja, maka hukumnya apa? Haram. In khafat talwithahu bidah, syianatan lil masjidi minan najasah, ya, dalam upaya menjaga masjid dari terkena najis. Dan ini berlaku bahkan bukan hanya bagi perempuan yang haid. Kalau misalnya luka, darahnya menetes, ya jangan lewat di masjid, haram hukumnya, nanti mengotori masjid dengan darah atau nanah atau apapun yang itu berpotensi untuk mengotori masjid, maka pada prinsipnya hukumnya tidak diperkenankan. Adapun kalau dipastikan aman, seperti sekarang sudah ada pembalut, dipastikan aman tidak tercecer, maka hukumnya boleh tapi makruh. Boleh tapi apa? Makruh, kecuali kalau menghajatkan, misalnya tidak ada akses jalan lain kecuali lewat di masjid, maka tidak lagi makruh, hukumnya mubah. Jadi terkadang bisa hukumnya haram, terkadang bisa hukumnya makruh, terkadang bisa hukumnya mubah. Wal istimta'u fima baina surrah war rukbah. Wal istimta' dan menikmati area antara pusar dan lutut. Bil jima'i ijma'an, dengan jima'. Ini mujma' alaihi, hukumnya haram. Disepakati oleh para ulama, haram melakukan hubungan badan perempuan yang sedang haid. Ya. Al istimta' wa bighairil jima' alal mu'tamad, atau meskipun tidak watak, tidak melakukan hubungan badan yang dalam artian jima', tapi melakukan kontak fisik antara pusar dan lutut, ini juga hukumnya haram menurut pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Wal istimta'u fima baina surrati wa rukbah. Ya. Wal jima'u fil haidhi minal kaba'ir, dan jima' melakukan hubungan badan ketika haid termasuk dosa besar. Kaba'ir jam'u kabirah. Kaba'ir jam'u kabirah. Lah apa itu dosa besar? Dosa besar, ada yang mentafsirkan bahwa dosa besar adalah ma fihi wa'idun syadidun binasil kitab was sunnah. Setiap dosa yang ada ancaman yang berat dalam Al-Quran dan As-Sunnah,
itu dosa besar. Setiap dosa yang ada ancaman yang keras, baik dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, itu dosa besar. Atau ada yang mengatakan kabirah artinya kullu dzanbin yatarattabu alaihi haddun fid dunya au la'natun au adzabun fil akhirah. Setiap dosa yang ada ancaman hukuman had di dunia, mencuri, berzina, minum khamr, ini ada ancaman hukuman hadnya. Menuduh orang berzina tanpa bukti, ini dosa besar semuanya. Au la'natun, atau ada ancaman laknat. Misalnya dalam hadis dikatakan la'anallahu akilar riba. Berarti riba ini dosa besar karena ada ancaman laknat. Au adzabun fil akhirah, adzabun binari fil akhirah, atau ancaman dengan azab neraka di akhirat. Ini termasuk dosa besar. Ya. Nah, kalau termasuk juga ini jima ketika seorang perempuan dalam kondisi haid, maka hukumnya haram lagi dosa besar. Dan nanti disunnahkan kalau memang khilaf berdosa dengan melakukan hubungan badan ketika haid, maka si laki-lakinya ketika melakukan hubungan badannya ketika darahnya sedang deras-derasnya di awal masa haid, maka disunnahkan untuk bersedekah dengan 1 dinar. Kalau di masa-masa akhir haid ketika sudah tidak kencang-kencangnya darahnya, maka disunnahkan sedekah dengan nisfu dinar, setengah dinar. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Karena ya amalan kebaikan itu salah satu fungsinya adalah menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa. Wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi Ramadan dunas shalah. Dan diwajibkan baginya, bagi perempuan yang haid, untuk mengqadha puasa Ramadan, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Sebagaimana hadis Mu'adzah kalau tidak salah itu. Ma balul haidi taqdi as-shauma wa la taqdi shalah. Tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa orang haid diwajibkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha salat? Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu seorang perempuan khawarij? Lalu dijawab tidak. Kata Aisyah, kunna yusibuna dzalik fa umirna biqada'i shaumi wa lam nu'mar biqada'i shalat. Nah, dulu kami mengalami hal itu, ya kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hikmahnya apa? Puasa itu momentumnya setahun sekali. Tidak berat kalaupun nanti orang mengqadha. Beda halnya dengan sholat. Kalau sholat harus diqadha itu berat sekali, karena perempuan yang haid itu terkadang haidnya sampai 10 hari, terkadang bahkan hampir 15 hari. Yang seperti itu berat kalau nanti disuruh untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama masa haid. Wal masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan dalam syariat. Wa idzan qata'ad dam halalaha shaumu qabla al-ghusli. Kalau darah sudah terputus, maka dihalalkan baginya untuk berpuasa sebelum mandi besar. Artinya kalau puasa termasuk juga tolak kan diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid, si suaminya diharamkan untuk mentalaknya. Di sini mungkin tidak disebutkan ya, tolak. Tambahkan mungkin mas tolak. Mentalak namanya tolak bid'i, tolak yang dijatuhkan oleh seorang suami ketika si istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci, tapi di masa suci itu sudah dia gauli, maka statusnya tolak bid'i. Nah ini seketika perempuan suci dari haid, maka tolak sudah tidak lagi dikatakan sebagai tolak bid'i. Hukumnya boleh, namanya tolak sunni meskipun belum mandi besar. Meskipun belum mandi besar. Duna salat, berbeda halnya dengan salat. Salat ya membaca, menyentuh mushaf. Nah, ini maka disyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Dihalalkan baginya untuk berpuasa sebelum mandi. Ya. Wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid, diharamkan ya
oleh sebab nifas apa-apa yang diharamkan oleh sebab haid. Tadi pantangan perempuan yang nifas itu sama dengan pantangan perempuan yang haid. Wan nifasu, dan nifas adalah wadamul khariju ba'dal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Atau lebih tepatnya damul kharij akibat faraghir rahim, darah yang keluar setelah rahim seseorang dalam kondisi kosong. Aqalluhu majjatun, minimalnya 1 tetes atau sekedar terlihat darah itu sudah dihukumi darah nifas. Majjatun, atau dalam ibarah yang lainnya lahdhatun, itu sudah dihukumi darah nifas. Maksimalnya sittuna yauman, 60 hari. Berarti lebih dari 60 hari dihitung sebagai darah istihadah. Seringnya 40 hari. Seringnya 40 hari. Lah ini dia, dengan ini berarti pembahasan mengenai toharoh sudah selesai. Masuk pembahasan mengenai sholat. Masuk pembahasan mengenai sholat. Ya. Babus sholat. Babus sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Waqila ad-du'a bi khairin. Ada yang mengatakan doa kebaikan. Sholat secara bahasa artinya doa atau doa kebaikan. Secara istilah, sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim bisyurutin maksusah. Bacaan-bacaan, gerakan-gerakan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah sholat. Ya. Dan sholat ini adalah afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Artinya setelah 2 kalimat syahadat, yang paling afdal adalah sholat. Baru kemudian adalah apa? Puasa. Baru kemudian adalah haji. Baru kemudian yang terakhir adalah apa? Zakat. Ya. Yang terakhir adalah zakat. Ya. As-salawatul maktubatu khamsun. As-salawatul maktubatu asolatan alal a'yan. Ditambahkan asolatan alal a'yan. Asolatan alal a'yan. As-salawatul maktubatu asolatan alal a'yani khamsun. Salat wajib yang asli. Berbeda kalau salat wajib tapi tidak asli. Seperti kamu nazar untuk salat. Antum bilang lillahi alayya an usolli 4 rakaat. Saya bernadar untuk sholat 4 rakaat, maka 4 rakaat tadi hukumnya wajib bagi kamu. Tapi tidak masuk pada hitungan 5 ini. Kenapa? Dia sholat maktubah, tapi bukan alal a'yan. Bukan asolatan, tapi biltizam atau bin nadri. Alal a'yan artinya ini sholat wajib yang hukumnya fardu ain. Karena nanti ada sholat yang maktubah, tapi hukumnya fardu kifayah. Ini tidak masuk pada hitungan 5 ini. Jadi yang dimaksud 5 adalah sholat wajib yang asli dan fardu ain. Hukumnya wajib aini. Ada 5. Wa taqdimu sholati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udrin minal kaba'ir. Mendahulukan sholat sebelum waktunya. Sholat sebelum waktunya hukumnya haram lagi sholatnya tidak sah. Hukumnya haram lagi sholatnya tidak sah. Wa ta'khiruha an waqtiha, termasuk juga mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Ini hukumnya haram meskipun sholatnya sah. Bi ghairi udrin, dengan catatan tanpa adanya udzur. Tanpa adanya udzur. Udzurnya ada 4. Bi ghairi udrin, udzurnya ada 4. Udzur yang menyebabkan seseorang tidak berdosa meskipun nanti sholatnya sudah lewat waktu. Yang pertama an-naum, ketiduran. Ketiduran. Bi ghairi udrin dikasih garis bawah keterangannya kan-naumi, tidur. Wan nisyan atau lupa. Nisyan, lupa. Lupa. Yang ketiga al-jam, jamak. Jamak kan orang boleh mendahulukan sholat atau mengakhirkan sholat. Al-jam'u, menjamak, baik takdiman atau ta'khiran. Yang terakhir al-ikrah, terpaksa. Dalam kondisi terpaksa.
Lah ini udur. Udur yang mana ketika ada maka kalaupun orang sholat setelah lewat waktunya maka dia tidak dihitung berdosa. Kalau tanpa udur ini termasuk daripada kabair. Termasuk daripada dosa besar. Dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzi yuakhiruna sholata an waqtiha, mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktunya. Wawail itu kilawadin fil jahannam, wadi lembah yang ada di neraka jahanam. Lah 5 sholat itu adalah wa awalu waqti zuhri. Sholat yang pertama adalah sholat duhur. Sholat yang pertama adalah sholat duhur. Dinamakan duhur li'annaha awalu sholatin dhaharat fil Islam. Dinamakan sholat duhur dari kata dhahara artinya nampak. Karena dia sholat pertama kali yang nampak pada Islam. Itu sholat duhur. Atau dinamakan sholat duhur li'annaha tuf'alu fi waqti dhahirah. Karena dilakukan di waktu dhahirah, waktu sedang panas-panasnya. Itu dinamakan sholat duhur. Awli annahu dhahiratun wasatan nahar, munculnya di pertengahan siang. Nah ini sebab dinamakan sholat duhur. Kapan waktunya? Idza zalati syamsu. Idza zalati syamsu, kata zalat dikasih keterangan ay malat an wasatis sama, sudah tergelincir dari pertengahan langit, sudah bergeser dari pertengahan langit. Sudah bergeser dari pertengahan langit. Masuk waktu sholat duhur. Jadi, nah, kamu taruh benda di sini. Matahari terbit dari sana. Matahari terbit dari arah timur. Nanti ketika matahari terbit akan muncul bayangan panjang ke arah barat. Semakin mataharinya meninggi, bayangannya semakin menyusut. Sampai matahari tepat di atas kepala, namanya istiwa. Namanya istiwa. Matahari sudah condong ke arah barat, bergeser dari tengah langit, itu namanya waktu zawal. Berarti sudah masuk waktu salat apa? Duhur. Ya. Wa akhiruhu, sedangkan ujungnya idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ketika bayangan segala sesuatu sudah seukuran bendanya. Ya, ghaira dhillil istiwa, tanpa dihitung dhillul istiwa. Dhillul istiwa itu adalah bayangan yang muncul ketika matahari tepat berada di atas kepala. Taruhlah ukuran bendanya 1 meter. Ketika matahari tepat di atas kepala ada bayangan ukurannya 5 cm. Maka waktu duhur habis setelah bayangannya ukurannya 1 meter 5 cm. Jadi dhillul istiwanya tidak dihitung dari bayangan ukuran bendanya, ditambahkan dari bayangan ukuran bendanya. Nah ini waktu sholat duhur. Yang kedua, awal waktil asri, permulaan waktu sholat asar. Dinamakan sholat asar dari kata mu'asyarah, karena dia mengiringi tenggelamnya matahari. Artinya berdekatan dengan tenggelamnya matahari, makanya dinamakan waktu sholat asar. Ya. Atau dari kata asyara. Apa artinya asyara? Apa artinya asyara? Asir, apa artinya asir? Jus kan ya, artinya buah diperas lalu menjadi cairan, namanya asir. Asyara artinya memeras. Seakan-akan matahari itu diperas sehingga cahayanya sudah mulai redup, makanya dinamakan sholat asar. Ya. Kapan? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada adna ziyadah, sekedar bertambah dari ukuran bayangan seukuran bendanya, ditambah dhillul istiwa, tambah sedikit, itu sudah keluar waktu duhur dan masuk waktu sholat apa? Asar. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, sedangkan akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya lempengan matahari dalam pandangan mata. Maka kalau sudah tidak terlihat, maka sudah masuk waktu sholat maghrib dan keluar waktu sholat apa? Asar. Wa awalu waktu al-maghrib. Al-maghrib itu waktu ghurub, isim zaman daripada apa? Ghurub, gharaba yaghrubu.
Kiasnya artinya asli kaedahnya bukan maghrib tapi maghrob. Bukan maghrib tapi maghrob karena dia babnya bab fa'ala yaf'ulu, ghoraba yaghrubu. Dia isim zaman sama makanya maf'alun. Tapi karena asal mula bahasa al-aslu fil lughah as-sama. Patokan dalam bahasa Arab itu dengar orang Arab ngomongnya gimana. Meskipun kaedah aslinya dia maf'alun tapi yang diriwayatkan sampai ke kita dia maghribun. Maf'ilun, ya sudah, itu yang kita terima. Nah, ini yang kita terima. Ini berarti keluar dari kaedah bakunya. Ya. Lah, ini kapan? Guru bukur si syamsi, mulai dengan tenggelamnya lempengan matahari, wa akhiruhu, sedangkan ujungnya alal mukhtar, menurut pendapat yang mukhtar, guru busyafakil ahmar, tenggelamnya mega merah. Setelah matahari tenggelam, biasanya di arah sana antum akan melihat mega merah. Mega merah itu selama masih ada, waktu maghrib masih ada. Kalau sudah hilang berarti habis maghrib masuk waktu salat apa? Isya, syafaqul ahmar. Ini madhabul qadim, madhab syafi'i yang lama. Harusnya madhab lama tidak dipakai, tapi ini pengecualian. Ada kurang lebih 17 kasus atau berapa, itu madhab qadim, tapi dia yang dijadikan pendapat yang mu'tamad dan dikuatkan. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Wa awal waktu isya, permulaan waktu isya. Isya secara bahasa artinya awalu dzulmatin, awal waktu gelap. Itu isya. Dinamakan sholat isya ya karena dikerjakan di waktu itu. Summiyat bismi waktihi atau bismi zamanihi, dinamakan dengan nama waktunya. Kapan mulainya? Guru busyafakil ahmar, tenggelamnya mega merah, wa akhiruhu, ujungnya tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa huwal muntasyiru ardon, yang cahayanya melebar ke kanan, ke kiri, ke utara dan ke selatan. Fajar ada dua macam, fajar shadiq sama fajar kadhib. Fajar shadiq cahayanya membentang. Kalau di ini berarti ke arah selatan, ke arah utara. Fajar kadhib meninggi, seperti ekor rubah. Ya, meninggi. Ya. Wa huwal muntasyiru ardon, cahayanya melebar, ya, menyebar dengan melebar, bukan meninggi, ya. Wa awal waktu subhi, isya sudah selesai. Kapan permulaan waktu sholat subuh? As-subhu awalun nahar, permulaan waktu siang namanya subuh. Dinamakan sholat subuh ini juga dengan nama waktunya karena dikerjakan di waktu itu. Ya, kapan? Tulu'ul fajri shadiq, setelah terbitnya fajar shadiq, ujungnya tulu'u syamsi, ketika matahari sudah terbit, maka habis waktu sholat subuh. Wa afdalul a'mal, dan amal yang paling afdal al-mubadaratu bis sholati fi awali waktiha, bersegera untuk sholat di permulaan waktunya. Jadi pada prinsipnya sholat di permulaan waktu itu adalah lebih afdal. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayu a'malin afdal? Qala as-sholatu ala waktiha. Sholat ya di permulaan waktunya. Sholat di waktunya ini termasuk amalan yang afdal. Dikecualikan nanti sholat zuhur. Kalau kondisinya sangat panas sekali, maka nanti disunahkan untuk ibrad. Wa yusannul ibradu bidzuhri. Disunahkan untuk ibrad. Ibrad itu apa? Menangguhkan sholat sampai udaranya agak dingin. Ya, katanya ya sampai nanti bangunan itu sudah ada bayangan yang bisa kita gunakan untuk berjalan. Itu namanya ibrad. Dalam hadis dikatakan abridu bis sholati dzuhri atau abridu bis sholat fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Akhirkanlah sholat zuhur sementara waktu, karena panas yang menyengat itu adalah faihi jahannam, uap dari neraka jahannam, nafas dari neraka jahannam. Dalam hadis disebutkan neraka jahannam itu saking panasnya diizinkan untuk bernafas setahun 2 kali. Nafasun fi shaif wa nafasun fi syita. Nah, nafasun fi shaif, makanya panas sekali.
Nafasun fisyita, makanya dingin sekali. Karena neraka itu tidak semuanya panas. Ada api yang dingin. Ada api yang dingin. Dalam Al-Quran namanya zamharir. Itu api tapi rasanya dingin. Api rasanya dingin. Uapnya seperti apa? Antum misalnya ke Sudan atau ke Afrika, lihat di musim dinginnya seperti apa. Dingin sampai ke tulang itu, Mas. Pakai selimut layan, Pak. Itu uapnya saja. Nah, namanya zamharir. Api tapi apa? Dingin. Ya. Nah, ini. Wa yusannul ibradu bidzuhri fi syiddatil har, dengan catatan ya panasnya sangat. Fi qutrin har, di daerah yang panas. Liman yusolli jama'atan, bagi orang yang sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri nggak usah nunggu ibrad. Ya ngapain? Fi masjidin ba'id, di masjid yang jauh. Ya, masjid yang jauh. Dan di sya ini hanya berlaku untuk sholat zuhur saja, tidak berlaku untuk sholat yang lainnya. Ya. Wa man akhara sholata hatta waqa'a ba'duha kharijal waqti bi ghairi udrin asa. Barang siapa yang mengakhirkan sholat sampai sebagian sholat terjatuh di luar waktu. Artinya sebagian di waktu, sebagian lagi di luar waktu. Misalnya sholat duhur diulur-ulur sampai waktunya mepet. Pas dia sholat rakaat pertama, kedua masih waktu duhur belum keluar, tapi rakaat keempat, ketiga dan keempat sudah keluar waktu sholat duhur. Jatuhnya memang ada, tapi statusnya orangnya berdosa, bermaksiat, berdosa. Wa man lam ya'lam waqtaha, barang siapa yang belum tahu waktu sholat, wajaba alaihi ayastahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin. Orang yang tidak tahu waktu sholat, dia tidak bawa jam. La qaddarallah, misalnya dia ditangkap oleh musuh, lalu disandra di tempat yang di situ lampunya menyala 24 jam. Tidak ada jam. Antum tidak tahu, padahal antum wajib untuk sholat. Ini caranya gimana? Diperkirakan, diduga. Pakai apa? Misalnya misal antum, biasanya antara maghrib sama isya itu ya durasi sekian ayat. Antum coba ngaji segitu. Oh ini insya Allah sudah masuk waktu salat isya misalnya. Itu namanya ijtihad. Bukan terus tidak wajib untuk sholat. Tidak. Selama masih berakal, tidak ada istilahnya orang tidak wajib untuk sholat. Bidirasatin, dengan ngaji, hirfatin, atau dengan ya keterampilan. Orang biasanya jahit satu lengan itu membutuhkan waktu sekian. Kayaknya ini kalau sudah sampai segini sudah masuk waktu sholat asar misalnya. Nah, ini namanya ijtihad. Wa man fatahu fardun bi ghairi udrin wajaba alaihi qada'uhu. Barang siapa yang terlewatkan salat fardu tanpa udzur, wajaba alaihi qada'uhu 'alal faur. Diwajibkan untuk mengqadha segera. Babul qadha sudah pernah Ustaz sebutkan. Qadha kalau bi ghairi udrin 'alal faur. Kalau bi udrin 'alat tarahi. Qadha kalau tanpa udzur maka harus segera. Semakin kamu tangguhkan semakin kamu berdosa. Tapi kalau karena udzur maka tidak harus segera. Diundur tidak masalah, tidak berdosa. Ini sebagai kalau tidak ada udzur ya harus segera. Ini membabi taglid untuk memperkeras hukuman supaya orang tidak mengulanginya lagi. Nah, ini yang terkait dengan babu as-salat ya. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan.